Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Wahyu Wijayani dengan NIM 31602300106 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di mata kuliah aplikasi ergonomi, yaitu dengan judul Perancangan Ruang Kerja melalui Pendekatan Ergonomi untuk Mengurangi Resiko MSDS di PT XYZ. Untuk topik pembahasannya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada realisasi kondisi lapangan, dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya di sini yang pertama adalah untuk pendahuluannya adalah PT XYZ merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pangan yang memproduksi berbagai macam kopi kemasan siap saji. Perusahaan ini beroperasi selama 24 jam dengan sistem shift, di mana satu hari ini ada 3 shift dengan durasi kerja yaitu 7 jam per hari dengan 1 jam istirahat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan perancangan ruang kerja untuk masing-masing karyawan berdasarkan tingkat jabatan melalui pendekatan ergonomi untuk mengurangi resiko musculoskeletal disorder atau MSDS di PT XYZ, sehingga diperoleh ruang kerja yang sesuai dengan pendekatan ergonomis. Di sini untuk tata ruang kantor ini secara istilah yaitu tata ruang kantor yang ergonomis itu diperoleh melalui pengaturan tata letak dan fasilitas kerja untuk mencari gerakan-gerakan kerja yang efisien dan disesuaikan dengan aliran kegiatan dan gerakan yang efisien pada saat tersebut. Kemudian untuk jurnal ini kita menggunakan peraturan dari ISO 41001 tahun 2018 yang mengatur mengenai sistem manajemen fasilitas. ISO ini adalah standar internasional yang membahas mengenai sistem manajemen fasilitas. Standar ini memberikan persyaratan dan panduan untuk membantu organisasi dalam mengelola fasilitas yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua ada metodologi. Untuk teknik pengambilan datanya sendiri, pengambilan data dilakukan melalui kuesioner karyawan dan pengamatan langsung di lapangan. Untuk analisis datanya yaitu analisis dilakukan dengan pembuatan pola aktivitas karyawan dengan identifikasi gerakan yang sering dilakukan oleh karyawan tersebut. Selain itu juga memberikan ruang minimum atau space dan ukuran maksimum agar karyawan dapat menjangkau peralatan yang diperlukan dan dipergunakan dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama kita dapatkan aktivitas karyawan. Di sini terdapat beberapa variabel aktivitas karyawan dan lamanya aktivitas. Yang pertama ada hari kerja, yang kedua adalah waktu kerja, yang ketiga adalah penggunaan komputer, yang keempat adalah penggunaan printer, yang kelima adalah duduk, yang keenam adalah membaca, yang ketujuh adalah telepon, dan yang terakhir adalah istirahat. Yang kedua adalah kategori aktivitas karyawan. Dalam kategori aktivitas kerja ini dibedakan menjadi tiga, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Untuk aktivitas pokok sendiri ada dua aktivitas, yaitu aktivitas duduk dan berdiri. Untuk aktivitas duduk sendiri ada kegiatan menulis, membaca, menggunakan komputer, dan menggunakan printer. Sementara untuk aktivitas berdiri ada kegiatan mengambil atau menyimpan formulir atau dokumen dan menerima telepon. Kemudian untuk aktivitas penunjang ada kegiatan buang air kecil atau besar, ibadah, istirahat, menerima tamu, dan rabat. Dalam tabel 1 adalah menyimpulkan mengenai lamanya aktivitas yang dilakukan di ruang kerja dan yang dihasilkan dari kuesioner untuk level asisten manajer hingga staff. Kemudian untuk tabel 2 sendiri adalah aktivitas pokok dan penunjang yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, data yang ketiga yaitu furnitur yang digunakan. Yang pertama untuk aktivitas pokok ada kerja dan aktivitas penunjang ada toilet, ibadah, istirahat, menerima tamu, dan rapat. Untuk furniturnya sendiri yang pertama adalah meja dan kursi, rak kabinet dan display, lemari file, kemudian meja dan kursi rapat, dan yang terakhir adalah kursi tamu. Sementara untuk data yang keempat yaitu peralatan pendukung aktivitas, di sini adalah perabotan yang digunakan untuk mendukung aktivitas dibagi menjadi 4 kategori level. Yang pertama ada asisten manajer, supervisor, staff admin, dan staff lab. Kemudian untuk aktivitas pokok sendiri, untuk asisten manajer ini memiliki semua
fasilitas, yaitu dari mulai ruang kerja, tempat toilet, ibadah, istirahat, menerima tamu, dan rapat. Untuk level supervisor sendiri tidak memiliki akses untuk toilet, tempat ibadah, dan ruang rapat. Kemudian untuk level staff admin sendiri tidak memiliki toilet. Kemudian untuk level staff admin ini memiliki tempat eh, ibadah yang dimana digabungkan dengan ruang supervisor, kemudian dan tidak memiliki akses ruang rapat. Kemudian untuk staff lab ini dia tidak memiliki toilet, tidak memiliki akses untuk tempat terima tamu dan rapat. Sedangkan untuk tabel 3 ini merupakan furnitur yang digunakan untuk menunjang aktivitas pokok dan aktivitas penunjang. Level tabel 4 yaitu untuk identifikasi dan dari fasilitas atau furnitur yang digunakan oleh karyawan. Setiap level karyawan ini memiliki peralatan yang berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan yang dilakukan. Selanjutnya, hasil dari identifikasi aktivitas. Yang pertama, untuk asisten manajer ini memerlukan PC, laptop, scanner, printer, telepon, dan layar infocus. Di sini, untuk asisten manajer tidak membutuhkan mesin fotokopi. Kemudian untuk ruang supervisor sendiri memerlukan PC, telepon, dan untuk laptop, scanner, printer, dan fotokopi serta layar infocus di ruang supervisor ini tidak tersedia. Kemudian untuk staff admin, dia memerlukan PC, scanner, printer, fotokopi, dan telepon. Di mana untuk level staff admin tidak memerlukan laptop dan layar infocus. Kemudian untuk staff lab sendiri memerlukan PC, kemudian memerlukan telepon. Untuk laptop, scanner, printer, fotokopi, dan layar infocus untuk di staff lab itu tidak ada. Kemudian untuk ke scanner, printer, fotokopi ini menjadi satu di ruangan admin. Dari hasil identifikasi yang telah dihasilkan didapatkan furnitur dan peralatan yang diperlukan atau tidak diperlukan untuk setiap level karyawan dari mulai level asisten manajer hingga level staff. Selanjutnya ini adalah merupakan implementasi tata ruang dari Peraturan ISO 41001 tahun 2018. Bisa kita lihat untuk posisi duduk untuk menggunakan komputer sendiri adalah sebagai berikut di gambar sebelah kiri. Kemudian ini adalah implementasi di PT XYZ untuk tata ruang asisten manajer di sebelah kanan. Selanjutnya ini adalah implementasi dari PT XYZ, yaitu di sebelah kiri ada tata ruang supervisor, kemudian yang sebelah kanan adalah tata ruang staff untuk di PT XYZ. Penerapan tata ruang layout ini berdasarkan masing-masing level ini sesuai dengan ISO 41001 tahun 2018. Selanjutnya ini adalah realisasi kondisi lapangan. Didapatkan hasil pengukuran ruang kerja di lapangan untuk BTXYZ itu sebagai lampiran di samping, di mana untuk asisten manajer itu memiliki luas ruangan 12 meter persegi. Untuk level supervisor memiliki ruangan sebesar 9 meter persegi, dan untuk staff itu memiliki ruangan sebesar 7,5 meter persegi. Masing-masing ruangan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas yang digunakan oleh karyawan untuk level jabatan tertentu. Dengan tata letak ruangan tersebut, semua level karyawan dari masing-masing level menyatakan nyaman dan tidak terlihat adanya kesulitan dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selanjutnya ini adalah kesimpulan, yaitu perancangan tata ruang di PT XYZ memperhatikan beberapa aspek ergonomis, antara lain aktivitas pokok dan aktivitas penunjang di area kerja, kemudian furnitur dan peralatan yang digunakan pada setiap level jabatan. Karyawan dari masing-masing level jabatan menyatakan rasa nyaman pada sistem tata ruang yang telah disediakan oleh perusahaan. Tidak terlihat adanya kesulitan untuk melakukan aktivitas dan tidak ada keterbatasan dalam bergerak. Hasil dari pengukuran luas ruangan serta fasilitas dan furnitur dari level asisten manajer hingga level staff telah disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu, perancangan tata letak ruang di PT XYZ sudah sesuai dengan ketentuan ISO 41001 tahun 2018 tentang sistem manajemen fasilitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian untuk mata kuliah aplikasi ergonomi ini. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.